Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang pedagang makanan yang merasa tersisihkan dari persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Dengan keputusasaan, ia mendengar tentang sebuah pesugihan kuno yang konon dapat membuatnya sukses dalam waktu singkat. Tanpa pikir panjang, pedagang itu mencari tahu lebih lanjut. Setelah mendapatkan petunjuk dari seorang dukun tua, pedagang makanan itu menemukan lokasi pesugihan di tengah hutan gelap yang jarang dilalui orang. Sesampainya di sana, ia melihat altar aneh yang dikelilingi oleh lilin hitam dan simbol-simbol mistis. Dengan ragu, pedagang itu melakukan ritual pesugihan yang sangat meresahkan. Setelah beberapa hari, bisnisnya mulai tumbuh pesat. Pelanggan dari berbagai tempat datang untuk menikmati hidangan lezatnya. Namun keberhasilan itu disertai dengan keanehan yang tak terduga. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan misterius melintas di sekitar warung makan. Semakin lama, pedagang itu menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga membawa kutukan yang menakutkan. Pelanggan yang sering makan di warungnya mulai mengalami nasib buruk, dan rumor tentang kejadian aneh tersebar luas. Saat malam tiba, pedagang itu sering bermimpi buruk dan melihat sosok-sosok bayangan menyeramkan yang menghantui tidurnya. Ia mencoba mencari bantuan dari dukun yang memberinya petunjuk awal. Namun dukun itu hanya tersenyum dengan tanda-tanda kepuasan. Pada suatu malam yang gelap, pedagang itu memutuskan untuk mengakhiri pesugihan dengan mengembalikan apa yang telah ia ambil. Dengan hati yang gemetar, ia kembali ke lokasi pesugihan untuk memulai serangkaian ritual pengembalian. Namun ketika ritual itu dimulai, kegelapan yang menyelimuti hutan semakin intens. Suara-suara menyeramkan bergema, dan sosok-sosok bayangan muncul di sekitarnya. Sang pedagang berjuang untuk menyelesaikan ritualnya, namun ia merasakan kekuatan misterius yang berusaha menghalanginya. Beberapa bulan berlalu, bisnisnya mekar dengan cepat. Antrian panjang pelanggan setia yang menikmati lezatnya hidangan membuat warung makan itu ramai sepanjang hari. Namun keberhasilan itu tidak datang tanpa bayangan gelap yang menghantui pedagang itu. Setiap malam, pedagang itu terbangun oleh suara-suara mencurigakan dan kilatan bayangan menakutkan yang melintas di sekitar warung. Ketenangannya sirna seiring dengan datangnya kekayaan. Malam-malam itu dipenuhi dengan mimpi buruk yang menyiksanya, membayangkan entitas gelap yang berusaha merenggut jiwa dan kebahagiaannya. Pelan tapi pasti, pelanggan-pelanggan setianya mengalami nasib buruk. Bisnis yang dulunya makmur, sekarang menjadi kutukan bagi siapa saja yang terlibat dengannya. Desas-desus tentang kejadian aneh menyebar, menciptakan aura menakutkan di sekitar warung makan tersebut. Pedagang yang mulai menyadari konsekuensi dari keserakahan dan keputusasaannya, mencari petunjuk dari dukun yang memberinya informasi awal. Dukun itu dengan senyum tajam di wajahnya memberikan petunjuk baru yang lebih rumit untuk menghentikan kutukan yang telah diundangnya. Saat pedagang itu mencoba melakukan ritual pengembalian, hutan gelap itu menyulut kemarahan. Angin kencang dan suara-suara aneh menggema seolah mengejarnya. Sosok-sosok bayangan muncul, menyeretnya ke dalam keterpurukan yang semakin dalam. Warung makan itu menjadi panggung untuk pertunjukan mistis yang tak dapat dimengerti. Dalam kegelapan, pedagang itu mencoba mengucapkan mantra-mantra yang diberikan oleh dukun. Tetapi kekuatan gelap semakin kuat. Hantaman energi negatif menghancurkan upayanya.
Dan di tengah ritual, hutan itu tampaknya memuntahkan kemarahan yang tak terbendung. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada pedagang makanan itu setelah lenyap di dalam hutan gelap. Namun, berbagai cerita mulai bermunculan di desa, menggambarkan takdir tragisnya yang terperangkap di antara kekuatan mistis yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia. Beberapa penduduk desa bersumpah mendengar suara tangisan dan ratapan dari dalam hutan pada malam yang gelap. Mereka berkisah tentang bayangan-bayangan gelap yang masih berkeliaran di sekitar warung makan yang ditinggalkan, menciptakan atmosfer yang mencekam dan menakutkan bagi siapapun yang berani mendekat. Seorang pria tua yang pernah menjadi teman dekat sang pedagang menceritakan pengalamannya sendiri ketika mencoba menyelidiki kejadian misterius tersebut. Dia menggambarkan bagaimana hutan itu seolah hidup, merespon setiap langkah yang diambilnya dengan suara-suara aneh dan bau amis yang tidak dapat dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, warung makan itu menjadi semacam tempat terlarang di desa. Beberapa penduduk yang berani mencoba mendekati melaporkan pengalaman aneh, seperti mendengar bisikan-bisikan tak kasat mata dan melihat penampakan yang tidak dapat dijelaskan. Kisah-kisah horor ini menjadi seolah-olah telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebuah kelompok pemuda berani dari desa tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengungkap kebenaran di balik legenda pesugihan ini. Mereka memasuki hutan pada malam yang gelap, membawa peralatan pendeteksi paranormal dan kamera untuk merekam setiap momen. Namun, seperti yang dijelaskan oleh satu dari mereka dalam catatan yang ditemukan belakangan, perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tidak dapat dilupakan. Terdengar jeritan mengerikan di tengah malam, dan hasil rekaman kamera mereka penuh dengan gambar-gambar yang menggambarkan siluet-siluet bayangan tak dikenal. Satu persatu, anggota kelompok itu menghilang, meninggalkan catatan seram yang memberi petunjuk tentang ketidakberdayaan mereka di hadapan kekuatan yang lebih besar. Mereka merasakan sentuhan dingin dan mendengar desiran langkah yang mendekati, tetapi tidak ada yang bisa melihat apakah itu manusia atau entitas tak kasat mata. Ketika cerita ini menyebar, desa itu tenggelam dalam ketakutan dan paranoia. Warung makan yang dulu ramai menjadi puing-puing yang ditinggalkan, dan hutan gelap itu tetap menjadi misteri yang tak tersentuh oleh manusia. Legenda pesugihan penglaris makanan menjadi satu kisah horor yang menghantui generasi selanjutnya, menjadi peringatan tentang ambisi dan keputusasaan yang dapat membawa malapetaka.